lagi di Pawaya podcastnya Aufa dan Ulan. Oke, kalau kemarin kita udah datengin narasumber ya dari bidang ekonomi gitu ya. Sekarang beda lagi. Bidang apa? Bidang olahraga. Wah. Biar balance ya hidup kita ya. Iya. Nah, ini dia bintang tamu kita. Di sebelah sana ya ada Pak Prama. Ya, oke. Mau perkenalan dulu, Pak? Oke, terima kasih atas waktunya Bu Aufa dan Bu Ulan, luar biasa banget bisa sebuah kehormatan ya bisa. Tidak. Bisa yang podcastnya Bu Aufa dan Bu Ulan luar biasa banget. Iya, kita yang seneng ya ada misi ya, ada ikut jadi mukanya nggak kita berdua doang. Ya, Kai. Bosan penontonnya ya. Yap. Nah, gimana kabarnya Pak Prama nih? Alhamdulillah baik, luar biasa. Selalu semangat toh ya, selalu semangat. Iya. Oh, selama pandemi ini kan gimana? Kesibukannya apa? Kesibukannya ya gimana lagi ya, kondisi pandemi memang nggak bisa dipungkiri, sebuah situasi kondisi yang sangat sulit lah, tapi rasanya tuh pantang sekali buat menyerah, pantang sekali buat mengeluh. Kita harus terus bergerak, kan tetap ngajar juga ya Pak ya. Tetap ngajar dong, nggak ngajar. Pekerjaan utamanya itu kan ya. Alhamdulillah ngajar terus. Kan pasti nggak bisa kayak biasanya kan, apalagi kan olahraga harus ada aktivitas fisiknya. Nah kalau selama pandemi ini berarti mengajarnya gimana? Oh, cara ngajarnya kita bagaimana mensiasati, tapi dengan prinsip yang utama sesuai dengan arahan Mas Menteri ya. Kita harus saling menjaga kesehatan dan menjaga keselamatan jiwa, baik itu pendidik, tenaga pendidik, masyarakat dan keluarga kita tentunya. Jadi meminimalisasi kemungkinan untuk berkerumun. Pembelajaran itu dilakukan secara daring. Daring ya, tetap sesuai protokol. Sesuai protokol kesehatan. Daringnya gimana tuh kalau siswa-siswa? Apakah di sana tetap olahraga sendiri-sendiri atau gimana sih? Yang pertama kita bisa langsung live ya. Saya ngajar, mendemonstrasikan suatu gerakan dengan materi tertentu, kemudian anak-anak bisa melakukan gerakan itu atau dengan penugasan-penugasan seperti itu. Berarti yang pasti anak-anak harus tetap bergerak. Jangan Jangan. Saya banget itu. Aku juga. Oke, selain ngajar di sekolah sibuk apa lagi? Selain ngajar melatih, alhamdulillah. Melatih karate. Melatih karate. Oh iya, karate ya. Biasanya kan kalau karate itu kan ada perlombaan gitu ya. Nah, untuk selama ini apakah masih ada perlombaan karate? Kalau sebelum pandemi sama setelah pandemi itu beda nggak? Jelas berbeda. Ketika pandemi dengan prinsip bagaimana kita menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa satu sama lain, kita harus adaptif. Nah, dari pusat sendiri pun memberikan sebuah kebijakan yang adaptif pula. Event-event yang diselenggarakan sifatnya daring seperti itu, virtual seperti itu. Nah, kita tetap masih bisa berjalan, tetap masih bisa berprestasi seperti itu. Jadi nggak ada alasan. Masih tetap bisa ya. Itu semua cabang olahraga cabang karate aja atau semua olahraga kan lomba itu kan olahraga paling banyak ya menurut dia. Itu gimana tuh? Untuk saat ini ada beberapa opsi sebenarnya. Ada yang diselenggarakan secara virtual dan ada juga diselenggarakan secara daring ya, secara offline, namun menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat tanpa penonton. Hanya ada pemain, panitia pelaksana, dan official, pelatih semua seperti itu aja. Oh iya, kemarin tuh saya sempat lihat di televisi kalau ada pertandingan badminton gitu, tapi ya itu nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton, sepak bola juga Serie A, Liga Italia, Liga Inggris, semua seperti itu. Iya, tetap bisa jalan ya. Tetap bisa jalan. Bukan, jadi pandemi ini bukan alasan ya. Jangan terjebak dalam keterpurukan dulu. Kita harus tetap bergerak, belajar bergerak bermakna dan bahagia. Yang penting bahagia. Yang penting tahu dirinya bahagia. Nah, berarti kalau dari cabang olahraga sendiri sebenarnya masih bisa berkompetisi. Berarti ya seberapa penting sih kompetisi untuk siswa menurut Pak Prama? Terutama kan kita anak-anak SMA gitu ya. Itu penting nggak sih kompetisi kayak gitu? Penting banget. Dari kompetisi itu kita bakal tahu seberapa jauh sih peningkatan kompetensi kita dalam berolahraga. Kemudian sebagai ajang wadah untuk mengaktualisasikan diri. Seperti itu. Kemudian prestasi yang diraih sebagai bekal untuk melanjutkan studi segala macam. Itu sangat penting banget, jadi dinantikan banget sama anak-anak. Pasti banyak yang tanya, ini kapan ada event, kapan kita mulai latihan lagi. Ya sabar, tapi kita siasati dulu, kita skemakan dulu bagaimana kita dapat berlatih dan berprestasi secara optimal di kala pandemi. Jadi kalau kita misal menang kompetisi itu nanti bisa dipakai ya untuk ke jenjang pendidikan berikutnya ya. Jadi itu penting banget.
Untuk yaudah deh selanjutnya kesan atau pesan buat anak-anak yang pengen tetap berprestasi di masa pandemi ini gimana menurut Pak Prama? Yang pertama, kita harus bersyukur ya, bersyukur apapun yang terjadi ini ada pembelajaran buat kita, melatih kesabaran kita. Kemudian yang kedua, jangan sekalipun kita menyerah, mengeluh dan hal-hal negatif lainnya. Kita harus terus belajar, bergerak, bermakna dan bahagia bersama. Yes, Luar biasa ya. super sekali ya perbincangan kita. Iya, luar biasa, berat ini ya, dua minggu yang berat kayaknya. Oke, nah tadi itu pesan buat anak-anak. Terus aku mau tanya nih, kalau di bidang olahraga kan tadi juga ada pembatasan ya. Pasti otomatis jumlah siswa yang dapat berkompetisi juga akan terbatas, berkurang ya. Pasti. Nah, pasti berkurang. Kemudian kan pasti ada anak-anak yang tadinya bisa ikut kompetisi tapi jadinya nggak ikut. Nah, padahal tadi kan salah satu keuntungan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Nah, bagaimana mensiasati nih anak-anak yang tadinya tidak bisa yang tidak bisa ikut kompetisi tetap bisa berprestasi, mungkin jalur lain atau apa Pak Prama bisa ngasih ide kayak gitu? Oke, jadi gini, yang saya lakukan saya akan membuat sebuah list event karate. Contoh saya sudah di cabang olahraga karate ya. Event list karate dalam 1 tahun ini diselenggarakan oleh siapa saja. Kemudian saya membuat tim A, tim B, tim C. Tim A untuk event ini, tim B untuk tim event ini, dan tim C untuk event ini. Jadi semua bagaimana caranya kita harus tetap berprestasi kayak gitu. Jadi kan ada event yang diselenggarakan oleh kementerian ya, dari pusat sampai daerah tuh ada KOSN, kompetisi olahraga siswa nasional, jelas jenjangnya. Kemudian dari Kementerian Pemuda dan Olahraga juga ada ya, bukan olahraga pelajar daerah. Kemudian dari panitia penyelenggara yang lain juga banyak yang menyelenggarakan event-event seperti itu. Jadi dibagi-bagi biar semuanya dapat rata gitu lah ya, setidaknya dapat kesempatan untuk ikut berkonsentrasi gitu ya. Nah, selain olahraga ini saya tengok kemarin Pak Prama juga berprestasi yang lain gitu ya. Menulis sebuah buku. Jadi siswa-siswa mungkin yang mager ya nggak tahu nih mau ngapain ya gitu. Kok banyak waktu luang, waktu kosong tapi nggak tahu mau ikut, misal nggak tahu ada kompetisi apa gitu. Bisa juga kayak Pak Prama ini mengisi waktu dengan menulis. Iya, itu tipsnya gimana sih? Padahal kita lihat sibuk banget ya Pak Prama ini ya. Iya, tapi masih bisa nulis dan jadi sebuah buku ya. Judul bukunya adalah Jam Suka dan Peluit ya. Itu kan kita hafalkan ya. Itu gimana Pak? Jadi itu ceritanya gini. Pertama kali pandemi ya, masih pandemi kita bingung mau ngapain. Nah, saya coba untuk saya berkontemplasi, merenung apa yang harus saya lakukan nih di tengah-tengah kekosongan ini. Bagaimana caranya saya harus melakukan hal positif. Salah satunya dengan menulis seperti itu. Kemudian menuangkan pemikiran-pemikiran dalam sebuah tulisan. Dengan begitu hasil pemikiran kita insya Allah akan terarsipkan dengan baik seperti itu. Jadi abadi lah ya. Abadi. Meskipun nanti kita udah nggak ada pun, buku itu tetap ada, tetap bisa dibaca. Basicnya ada basic nulis nggak? Basic nulis. Bisa nulis gitu maksudnya pernah? Sebenarnya saya sebenarnya nggak ada ya, cuma seneng aja ketika pembelajaran bahasa Indonesia dulu. Gitu. Saat mulai dari SMP SMA tuh mulai senang ikut pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi ada daya tarik tersendiri di situ. Tapi berarti awalnya itu tidak ada basic untuk nulis kan? Ada sama sekali. Nah, mau tanya nih tipsnya buat pemula ya, tiba-tiba nulis gitu, apalagi misalkan nggak bisa merangkai kata-kata, itu ada tipsnya nggak Pak? Tipsnya ya nulis aja. Kita nulis aja. Jadi lama-lama kebiasaan. Atau Maksudnya kita bakal punya sesuatu yang bakal bisa dituangkan dan tentunya sesuai dengan ciri khas kita masing-masing. Riset juga nggak sih kalau nulis kayak gitu? Pasti saya riset juga, ngobrol sana ngobrol sini, dengerin banyak cerita, kemudian kita merangkai sebuah gagasan yang kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Biasanya dapat idenya tuh kalau pas kapan? Kan nggak mesti kan kita udah siap tapi ide nggak ada tuh nggak bisa nulis kan? Iya, kadang lagi jalan tahu-tahu ada ide. Terus biasanya di motor, beneran di motor saya suka ngelamun, suka kemana-mana. Bahaya nih. Sebenarnya agak bahaya, jangan ditiru di motor atau enggak pas
subuh kayak gitu, bangun subuh ya, jangan mager bangun subuh. Sambil jogging, pas jogging atau jalan-jalan itu biasanya sambil mikir, oh ada ide ini kan mau nulis apa ya, kayak gitu, seperti itu. Jadi tetap jalan terus ya, walaupun kita mager lagi rebahan, tetap otaknya berpikir. Nah, ya kan bener kan ya, berpikir harus dapat ide, nggak tahu ya idenya dari mana. Idenya dari mana, yang penting tetap produktif ya. Yap. Oh iya Pak Prama, itu tadi kan tentang menulis ya. Iya. Menulis itu kan pasti ujung-ujungnya ada kompetisinya juga kan. Semua kan pasti ada kompetisinya. Nah itu biasanya carinya di mana? Oke, jadi belakangan ini sedang marak penerbit menyelenggarakan lomba-lomba seperti itu ya, banyak melalui Instagram biasanya seperti itu, baik lomba puisi, menulis puisi, kemudian kumpulan membuat sebuah antologi kumpulan cerita pendek atau puisi itu juga tadi. Jadi kita bisa mengirim hasil karya kita ke penerbit seperti itu. Sering banget kok di Instagram tuh banyak, coba sering-sering aja buka di Instagram penerbit indie seperti itu ya, penerbit indie. Kemudian kalau yang resmi di olahraga kita bisa buka di Pusat Prestasi Nasional. Nah itu ada, kita tahu kapan nih itu umum semua bisa. Kalau yang olahraga khusus bela di cabang olahraga, kompetisi olahraga siswa nasional itu di Pusat Prestasi. Maksudnya nggak hanya untuk misalkan guru atau apa, tapi siswa juga bisa. Itu siswa. Itu khusus siswa. Malah siswa ya, oke. Iya. Sekarang tuh semua bisa dicari online ya, jadi kita ya pinter-pinternya proaktif gitu ya. Iya sih, kalau zaman sekarang kan udah di rumah, nggak kemana-mana gitu ya, mau nggak mau ya kita harus menggunakan gadget kita selain untuk nge-game aja gitu ya. Jangan cuma nge-game doang ya. Biar produktif kan dari situ juga ya. Sekarang kan banyak yang mengadakan event-event tuh online kayak gitu. Karena kan nggak memungkinkan kan untuk pelaksanaan acara tatap muka itu kan. Iya, benar. Jadi intinya kalian harus terus bergerak ya. Pesan terakhir buat penonton. Pesan terakhir. Pesan terakhir ya. Jangan terakhir ya. Iya, siapa tahu nanti datang lagi ke sini. Siap. Terakhir di video ini gitu ya. Sebagai manusia, ya kan. Berat. Gak apa-apa ya. Kita harus senantiasa berbuat kebaikan dan menebar energi positif sehingga mampu menginspirasi banyak orang. Dan tentunya seperti yang sering saya sampaikan di pembelajaran saya, kita harus belajar, bergerak, bermakna. Dan akhirnya kita menemukan sebuah kebahagiaan sejati dalam diri kita. Super sekali ya. Itu adalah kalimat penutup dari podcast kali ini. Iya, luar biasa ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah, Pak Prama ada YouTube gak atau IG atau apa gitu? Oh, jadi saya ada Instagram ya. Instagram @prama_grid_warrior. Di situ segala sesuatu tentang saya ada. Mulai dari yang mau kepo tentang kegiatan Pak Prama ya. Pak Prama, nanti. kemudian klub Pak Prama, klub karate dan klub renang ada. Kemudian di situ ada kumpulan artikel juga yang sering Pak Pram post melalui platform Kompasiana. Kalau sedang gabut bisalah sambil baca-baca itu. Kita berbagi pemikiran ya. Nanti bisa DM Pak Prama. Wah, iya. Bener ya, penasaran ya. Nanti aku taruh IG-nya di bawah sama Kompasiananya juga sekalian. Pokoknya kalian tonton terus channel ini, siapa tahu nanti Prama muncul lagi di sini ya, gitu ya. Atau kalau misal kalian ada yang ditanyakan sama Prama, boleh juga tulis di kolom komentar di bawah, nanti bisa kita pakai untuk topik berikutnya. Bisa jadi ya. Oke, gitu aja ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.